Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi pada Suara Gembala yang kita akan renungkan bersama pada saat ini, yang akan saya berikan judul Badai. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 mulai. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, naik perahu. Dan di sini katakan ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, naik perahu adalah keinginan Tuhan, dan para murid mengikuti apa yang maunya Tuhan. Dan di sini kita lihat pada saat mereka naik perahu dan berada di tengah-tengah danau, mereka diserang oleh angin ribut atau badai. Kalau kita lihat, Yesus yang mengajak mereka. Dan kalau saudara tanya, saya tanya saudara, apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau pada saat itu akan ada badai? Kita sudah tahu jawabannya, pasti Tuhan Yesus tahu. Dan mengapa dia tetap mengajak murid-muridnya? Kalaupun nanti pasti ada badai. Dan disitulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita ketahui pada saat ini, bahwa mengikut Yesus tidak ada jaminan saudara tidak ada badai di dalam kehidupan saudara. Tetapi mengikut Yesus ada jaminan bahwa saudara akan mampu melalui badai-badai yang datang di dalam kehidupan saudara. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Murid-murid Yesus ikut naik bersama-sama Yesus. Tetapi pada saat itu dikatakan Yesus sedang tidur pada saat badai menyerang mereka. Dan mereka dengan panik yang luar biasa karena perahu hampir tenggelam. Banyak air yang sudah masuk ke dalam perahu dan angin begitu kencang, ya, badai begitu hebat menyerang perahu mereka. Mereka membangunkan Yesus dengan tergesa-gesa, dengan kepanikan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia kalau saudara tidur nyenyak dan dibangunkan dengan cepat-cepat, itu suatu yang tidak mengenakan sekali. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Kita baca bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, ayat yang ke-26, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami badai dalam kehidupan kita, seringkali kita takut, kita khawatir, kita panik, dan juga menyalahkan Tuhan. Di kitab yang lain dikatakan, murid-murid berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Jadi sampai menyalahkan Tuhan seperti itu, saudara. Padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Demikian juga kita sampai saat ini. Begitu kita menghadapi badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama kali timbul dalam hidup kita apa? Hati kita takut, khawatir, dan segala macamnya. Dan kita panik. Dan juga kadang-kala kita menyalahkan Tuhan tentang keadaan yang seperti ini. Saya nggak menyalahkan saudara, saya juga pernah menyalahkan Tuhan tentang keadaan hidup yang pernah saya alami, tentang badai kehidupan. Tetapi biarlah saat ini kita mau belajar. Mengikut Yesus tidak ada jaminan saudara bebas dari badai.
Tetapi mengikut Yesus ada jaminan saudara mampu melalui badai-badai yang datang di dalam kehidupan kita. Ya. Ayo kita belajar bersama dari firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, bahwa ada jaminan buat kita untuk bisa melalui badai-badai kehidupan kita. Mungkin kita awal panik, kita khawatir, kita takut dan lain sebagainya, itu wajar sifat manusia. Tapi poin yang penting di sini katakan, murid-muridnya langsung mencari Yesus, walaupun cara membangunkannya nggak sopan mungkin ya, mengagetkan, mengejutkan dan lain sebagainya. Tetapi poin yang positif adalah mereka mencari Yesus di tengah-tengah masalah badai kehidupan yang terjadi. Misalkan saya bertanya kepada saudara, kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka di atas perahu, walaupun badai begitu hebat, akankah perahu itu tenggelam? Mungkin saudara bisa jawab, enggak mungkin lah, karena di situ ada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat kita menjadi anak Tuhan, pada saat kita menjadi pengikut Kristus, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, mengapa setiap kita menghadapi badai itu, kita takut, kita khawatir? Karena kita, katanya Tuhan, kurang percaya. Ayo perkuat kepercayaan kita. Dialah yang memberkati kita. Mungkin saat ini ekonomi saudara sedang kena badai. Dialah yang menyembuhkan. Mungkin saat ini kesehatan saudara kena badai. Dialah yang memulihkan keluarga saudara. Kalau mungkin keluarga saudara pada saat ini kena badai. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak usah takut dengan berbagai macam badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan berikan jaminan buat kita bahwa kita akan sanggup melalui badai-badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Badai apapun juga yang terjadi pada saat saudara, pada saat ini terhadap kehidupan saudara, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, masalah apapun yang sedang menimpa saudara saat ini, firman Tuhan mau katakan bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Dialah kekuatan satu-satunya. Dialah kota benteng kita. Dialah yang memberikan kesanggupan buat kita untuk melalui semuanya. Jangan kita menjadi orang yang kurang percaya. Benar kita percaya, tetapi katanya Tuhan kurang percaya, kurang memberikan, menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah pemeliharaan Tuhan. Ya. Ayo kita belajar firman Tuhan pada saat ini tentang badai di dalam kehidupan kita yang tidak perlu kita takutkan, tidak perlu kita khawatirkan, tetapi jalani aja kehidupan saudara mengalir bersama dengan Tuhan. Kalau saudara yakin Tuhan bersama dengan saudara, kalau saudara yakin saudara mengikut Tuhan, kalau saudara yakin Tuhan memimpin kehidupan saudara, seperti murid-murid tadi mengikut Tuhan untuk bersama-sama naik perahu, jangan takut dan jangan khawatir. Kita pasti akan sampai ke seberang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di saat badai